katanya anak saya malu gitu ya. Masa perintah perlu diseru dulu gitu kan, perlu diundang dulu. Jadi sebelum disuruh ya udah. Kan ini kan perintah Allah kan, artinya ini kewajiban saya. Masa kewajiban kita malah diseru dulu gitu. Harusnya kan kalau misalnya benar-benar kewajiban, ya sebelum ayo ke sini, hayya 'alas shalah sudah datang dulu di situ. Banyak komat. Ya kalau kita kan kebanyakan kadang apa? Udah azan baru juga azan. Dan habis itu tunggulah komat, udah komat baru rakaat pertama. Udah rakaat pertama akhirnya dulu ini terus akhirnya sampai sana udah selesai, udah di rumah aja. Saya begitu. Nah, waktu boleh tanya gimana? terkait tadi sholat Isra sama duha, kalau biasanya Rasulullah SAW gimana? Iya, itu kan beliau sholat ya di waktu Isra. Keluar masjid. Iya, sudah kemudian lalu kemudian sholat gitu kan. Nah, sholatnya itu sholat apa gitu kan? Ada ulama penafsirannya itu beda-beda. Sholatnya itu sholat apanya Rasulullah? Apakah itu sholat duha atau sholat Isra itu beda-beda. Tapi Rasulullah rumahnya kan? Rasulullah rumahnya di situ. Aja di kan sampingnya kan ke kamarnya. Iya kayak beliau ini. Ya. Jalan ya Pak. Jalan tol. Kalau itu langsung ke kamarnya kan beda ke kamarnya. Kalau ini itu sholatnya sholat apa? Yang itu karena waktu suruh ya suruh. Anak ini enggak, ini apa sih? Jadi nggak tahu ya. Suruh atau sholat duha. Ya tetap pokoknya itu bebas lah. Kita kalau mau ya sholat dulu lalu kemudian kita melaksanakan sholat duha. Sholat duha double, jadi kita lebih aman. Rasulullah menjelaskan itu sholatnya 2 rakaat atau jadi 4 rakaat? Dua lalu kemudian ya 2 rakaat, lalu kemudian kadang ya 4 rakaat, itu kan beda-beda. Ada 2 ntar habis itu waktu yang lain sebelum waktu duhanya itu datang lagi lalu kemudian sholat dulu. Bahkan kan kalau misalnya kita lihat ya kan, itu mungkin ada salah satu kesunahan yang mungkin terabaikan. Gimana? Itu orang soleh itu katanya, itu mereka itu orang-orang soleh itu setiap sebelum mau keluar mampir dulu ke masjid lalu kemudian sholat baru dia menjalankan aktivitas. Kemudian ketika pulang dia masuk masjid dulu lalu kemudian baru pulang ke rumah. Itu ya mungkin kalau bisa silakan. Harus gitu. Ya, Duhanya dipotong-potong nggak apa-apa Ustaz? Enggak apa-apa, dua dulu. Ya, Ntar dua dulu, 1 jam ya. lagi, 2 lagi. Ya, mungkin di rumah duha dulu, lalu kemudian pergi ke kantor dan buat di sana ternyata belum masuk yang wajib masuk kantor kan. Lalu kemudian sholat duha dulu kan. Ya penting sholat duha. Jadi kesimpulannya yang penting sholat Isra, sholat duha gitu ya. Iya. Boleh dua. Ya, beliau sini orang itu semua. Apa pensiunan semua nih ya? Pensiun Pak, baru pensiun. Yang baru pensiun aja yang nggak salah. Tahuannya. Pensiunan semua. Nah surat ad-duha ini ternyata ada sebab turunnya nih Pak. Nah, kira-kira apa sebab turunnya? Pak Edi tahu nih jangan nih. Ini media. Kata orang dibuka. Bocorannya Pak. Bocorannya nih Pak. Apa nih sebab turunnya? Kan memang ayat itu kan ada terkadang ada yang ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya ya terkadang ya turun begitu saja gitu. Enggak ada penyebab, enggak apa ya turun. Surat ad-duha ini merupakan salah satu surat yang ada asbabun nuzulnya. Ada sebab turun surat ini. Apa sebabnya itu? Sebabnya itu sebenarnya ya, sebabnya ini jadi pernah ya, suatu ketika Rasulullah itu ditanya gitu. Rasulullah ditanya tentang ruh. Ruh itu apa sih? Ruh, tentang ruh gitu. Ya sa'alunaka 'anil ruh. Tentang ruh. Rasulullah pernah ditanya tentang ruh. Lalu kemudian setelah itu tidak hanya tentang ruh, orang Yahudi ini menanyakan kepada Rasulullah pertama tentang ruh, lalu kemudian yang kedua itu tentang Zulqarnain.
Dzulqarnain. Lalu kemudian yang ketiga itu tentang Ashabul Kahfi. Jadi Rasulullah itu ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang tiga hal itu, tentang Ruh, tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi. Istilahnya mereka pengen muji Rasulullah, pengen muji kan? Karena apa? Karena sebenarnya itu ada dalam kitab mereka. Jadi hanya pengen mengetahui kebenarannya. Jadi ditanya dulu, dites dulu gitu kan. Setelah itu Rasulullah itu mengatakan sa'ukhbirukum ghadan. Kalian pengen tahu tuh. Kalian pengen tahu Dzulqarnain, pengen tahu Ashabul Kahfi. Nanti besok saya akan kasih tahu. Kata Rasulullah. Tahu, ingat ya ini, ingat ya. Besok saya akan kasih tahu. Kemudian walam yakul insyaallah. Enggak ngucapin insyaallah. Kan kalau misalnya ini besok insyaallah besok saya akan kasih tahu. Ini Rasulullah enggak ngucapin insyaallah. Lalu kemudian apa? Fakta bahasa anul wahyu ila an nuzila alaihi qauluhu ta'ala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kemudian apa? Ternyata wahyunya itu enggak turun-turun gitu. Enggak turun-turun, ya udah. Kata Rasulullah, besok saya akan kasih tahu, ternyata enggak turun, itu ditegur itu Rasulullah. Iya, karena enggak pakai insyaallah gitu. Langsung ditegur kan, yang punya Allah kan. Lalu kemudian ditegur sampai Allah itu menurunkan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi yang tadi itu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwasanya besok aku akan laksanakan, besok aku akan jawab, besok aku akan ini, kecuali apa? Ayyasha Allah, kecuali itu mengatakan ya insya Allah, jika Allah menghendaki. Ya makanya kita kalau misalnya ada apa-apa kan mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Tapi insya Allahnya benar-benar ya, bukan insya Allah orang Indonesia. Karena kita insya Allah justru balik, kalau kita ragu-ragu insya Allah gitu. Iya, kita ragu-ragu insya Allahnya ragu-ragu. Ya udah kan besok insya Allah ragu-ragu gitu. Kalau insya Allah itu ya cenderung ke iya dan menjalankan gitu. Bukan cenderung meninggalkan, bukan. Kalau kita kan kadang cenderungnya ditinggalin, bukan, tapi cenderung melaksanakan insya Allah. Nah itu malaikat Jibrilnya itu enggak turun. Terus itu sekitar katanya ada yang mengatakan 12 hari, ada yang mengatakan 15 hari, bahkan ada yang mengatakan 40 hari. Jadi berbeda ya.